Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alingge. Baik, di sini saya akan membuat tutorial cara membuat Java. Baik, pertama-tama kita buat project. Di sini kita buat project. Kita pilih Java application. Next, kita ganti. Kita finish. Terus di sini saya akan membuat source package. Baik, kita klik kanan, terus kita pilih Java package. Kita ganti. Kita finish. Baik, sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan sedikit tentang package. Baik, package adalah biasa juga dikatakan sebuah folder perorganisasian kelas-kelas dalam interface. Baik, lanjut saya akan buat kelas Java. Baik, kita pilih new, terus kita pilih kelas Java. Kita hapus. Baik, kita finish. Baik, sebelum lanjut, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang kelas. Kelas adalah merupakan suatu blueprint atau cetakan yang menciptakan suatu instan objek. Baik, selanjut yang pertama-tama kita masukkan tipe data integer. Nama variabelnya itu A, nah dengan nilainya itu 20. Terserah kita mau pakai berapa. Selanjutnya tipe data yang kedua adalah tipe data global. Nah, variabelnya itu B. Baik, selanjutnya tipe data yang ketiga itu karakter atau char. Baik, sebelum lanjut, di sini saya akan menjelaskan sedikit fungsi dari tipe data tersebut. Baik, di sini tipe data integer, tipe data yang mengandung sebuah angka atau bilangan bulat, dan tipe data double adalah yang menyimpang angka desimal, dan tipe data karakter itu hanya dapat menyimpang satu karakter saja. Baik, selanjutnya di sini saya akan buat code cetak. Selanjutnya saya akan output yang kita masukkan di sini itu adalah variabelnya. Baik, di sini kita ganti baik, selanjutnya di sini saya akan buat selanjutnya di sini yang saya buat itu selanjutnya method.
Di sini saya akan menjelaskan fungsi metode. Metode yaitu sebagai metode yang menyelesaikan atau menjelaskan program yang sudah kita rancang. Baik, langsung saya buat. Baik, di sini kita buat itu di sini apabila kita menggunakan scanner, kita harus membuat import Java Util Scanner. Baik, di sini sedikit salah, saya tambahkan di sini. Di sini kita menggunakan sistem in. Selanjutnya kita masukkan objeknya, yaitu kita masukkan cetak. Yes, maaf, di sini saya salah. Saya perbaiki sedikit. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang SC ini. Jadi SC ini adalah objeknya. Baik, di sini saya akan run. Baik, ini dia hasilnya. Kenapa di sini bisa 20? Karena nilai dari tipe data integer adalah 20. Dan kenapa bisa di sini A? Karena nilai dari karakter, yaitu di mana karakter ini yang hanya bisa menyimpan satu angka. Baik, kita lanjut di kelas selanjutnya. Di sini kita ganti. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuat scanner. Baik, sebelum lanjut, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu scanner. Scanner itu berfungsi untuk mengizinkan program melalui input pada keyboard. Baik, langsung saja saya buat. Baik, pertama kita buat public static void main. Baik, pertama yang kita masukkan scanner, terus objeknya. Di sini kita pilih sistem in.
Selanjutnya kita masukkan tipe data integer. Nama variabelnya itu A. Terus kita masukkan objeknya. Terus di sini kita masukkan next. Baik, di sini saya akan masukkan baik di sini, maaf, jika kita menggunakan scanner, maka kita akan membuat import Java Auto Scanner. Baik, selanjutnya di sini kita pilih next integer. Perlu saya ulang, integer, fungsi dari integer itu yaitu berfungsi untuk bilangan bulat. Selanjutnya di sini saya output. Yang kita output adalah nama variabelnya yaitu A. Baik, di sini saya akan run. Baik, kita masukkan nilainya. Mengapa hasilnya begini? Karena tipe data yang kita gunakan adalah tipe data integer. Seumpama kita masukkan huruf, maka akan error karena tipe data yang kita gunakan bukan tipe data yang menyimpan huruf atau contohnya tipe data string atau karakter. Baik, kita ulang, kita run. Baik, beginilah hasilnya. Kita lanjut ke kelas selanjutnya. Selanjutnya saya akan membuat 8 tipe data. Baik, yang tipe data pertama adalah integer. Yang kedua ada short. Yang ketiga ada double. Yang ketiga ada double. Yang keempat ada float. Yang kelima ada long. Yang keenam ada byte. Yang ketujuh ada boolean.
dan yang terakhir ada karakter. Baik, sebelum saya lanjut, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari tipe data tersebut. Yang pertama ada integer, fungsinya yaitu tipe data yang hanya bisa menyimpan angka atau bilangan bulat. Yang kedua ada short, short itu berfungsi seperti batasan atau yang berbeda. Dan selanjutnya ada double, double itu yang menyimpang angka desimal. Selanjutnya ada float, di mana float itu sama seperti double, tetapi ditandai dengan F di belakangnya. Terus ada long, fungsi dari tipe data long ini seperti dengan byte, yaitu batasan yang berbeda. Terus ada boolean, boolean fungsinya itu tipe data kondisi yang menyimpan true atau false. Dan karakter ini yang menyimpan tipe data yang menyimpan satu karakter saja. Baik, selanjutnya di sini kita akan output. Kita masukkan nama variabelnya. Yang pertama A, terus selanjutnya kita ganti. Baik, di sini kita akan run. Dan ini dia hasilnya, di mana 12 ini nilai dari tipe data integer, dan 2 ini nilai dari tipe data short, dan 1,34 ini nilai dari double, dan 1,3 ini nilai dari float, dan long nilai dari 23, dan 1 ini nilai dari byte, dan true yaitu dari boolean, dan A dari tipe data karakter. Baik, kita lanjut ke kelas selanjutnya. Baik, selanjutnya yang kita buat yaitu operator. Baik, sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan sedikit tentang operator. Operator itu umumnya yang terdapat dalam Java, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Baik, langsung saja kita buat. Baik, yang pertama yang kita gunakan tipe data yaitu tipe data integer.
Baik, saya akan output baik, yang kita masukkan di sini adalah hasil dari ini. Kita ganti baik, di sini kita sudah masukkan, terus kita run. Baik, ini hasilnya. Kenapa di sini bisa 100? Karena nilai dari variabel A yaitu 80 dan nilai dari variabel B 20, dan di sini hasil A-nya akan dijumlahkan, jadi di sini 80 akan ditambah dengan 20, jadi hasilnya 100, dan di sini hasil keduanya 60. Kenapa bisa 60? Karena dari 80 kita kurang 20 jadi 60. Terus nilai ketiganya kenapa bisa 1600? Karena di sini kita kalikan 80 dikali 20, karena nilai dari A 80 dan nilai dari B 20. Dan di sini kenapa bisa jadi 4? Karena hasil terakhirnya yaitu kita bagi. Jadi 80 bagi 2 jadi 80 bagi 20 yaitu 4. Baik, seperti itulah. Baik, selanjutnya kita kelas selanjutnya. Kita pilih ini, terus Java class. Terus di sini kita ganti. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuat conditional statement. Baik, saya akan buat yang pertama kita masukkan itu scanner, terus objeknya, di sini kita pakai sistem in. Selanjutnya kita output di sini kita masukkan angka. Perlu saya jelaskan lagi, jika kita menggunakan scanner maka kita harus membuat import Java Util Scanner. Baik, selanjutnya kita masukkan tipe data integer dan variabelnya A. Terus kita masukkan objeknya. Di sini kita pilih next integer. Selanjutnya kita output lagi. Dan perlu saya jelaskan sedikit, sistem out println ini berfungsi untuk
mengeluarkan output. Di sini kita masukkan angka. Terus kita masukkan integer, tipe data integer, mau variabel keyboardnya adalah B. Terus kita masukkan objeknya. Di sini kita pilih lagi next integer. Terus kita output lagi. Di sini kita masukkan hasil. Baik, selanjutnya kita masukkan if jika A lebih besar daripada B, jika A lebih kecil daripada B, di sini kita gunakan else. Kita output. Jadi di sini kita bukan salah. Baik, sebelum saya run, saya akan menjelaskan sedikit fungsi yang ada di dalam ini. Yaitu di conditional ini sedikit di dalam saya akan jelaskan. Jika ada tanda seperti ini, maka ini yang dinamakan lebih kecil dari. Jika ini arahnya ke kiri, maka disebut lebih besar dari. Baik, kita coba run. Baik, kita masukkan angka 12. Di sini kita masukkan 6. Maka hasilnya akan benar karena angkanya di sini jika A lebih kecil dari B maka hasilnya 12, dan jika B lebih besar daripada A maka hasilnya adalah 6. Baik, itulah tadi penjelasan dari kondisional. Selanjutnya kita pindah ke kelas selanjutnya. Dan selanjutnya kita buat
kita buat selanjutnya adalah string. Baik, sebelum saya buat, saya akan menjelaskan sedikit tentang string. String adalah kata kunci yang digunakan untuk menyimpan kalimat atau teks yang merupakan gabungan dari huruf, angka, spasi, dan berbagai karakter lainnya. Baik, langsung saya buat. Baik, pertama yang kita masukkan adalah string. Terus di sini tidak boleh sama, jadi kita tambahi nama satu. Baik, sebelum saya lanjut, saya akan jelaskan ulang tentang mengenai string. String bisa juga menggunakan spasi dan tersusun dari beberapa karakter atau angka untuk nilai. String juga bisa melakukan operator pertambahan. Oke, langsung saya buat selanjutnya. Baik, kenapa kita masukkan di sini nama 2? Karena hasil akhirnya itu nama 2. Baik, langsung saja kita run. Baik, kenapa hasilnya di sini akbarkan? Karena yang diminta di sini adalah nilai akhir, atau yang di output adalah nilai akhir atau nama 2. Jadi nama yang akan muncul adalah akbarkan. Baik, inilah hasil runnya. Yang muncul adalah akbarkan. Baik, kita lanjut ke kelas selanjutnya. Kita pilih new, terus Java class. Ganti. Selanjutnya kita ke kondisi switch case. Switch case, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai switch case. Switch case adalah percabang kondisi atau kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Dan contohnya, perbandingan tersebut menghasilkan true, maka blok atau kode program akan diproses. Baik, langsung saja saya buat. Di sini kita buat dulu string. Terus objeknya itu cs sama dengan string.
Terus di sini kita pilih sistem. Di sini kita pilih sistem ini. Terus kita ketahui kalau kita di sini menggunakan string, maka kita lanjut. Baik, di sini saya akan perbaiki sedikit, ada yang salah. Baik, coba saya ganti di sini. Mungkin ada sedikit salah. Mungkin kita di sini menggunakan scanner. Kalau kita menggunakan scanner, kita buat import Java Auto Scanner. Baik, selanjutnya kita masukkan di sini, masukkan angka. Selanjutnya itu kita masukkan tipe data integer. Kita masukkan objeknya. Di sini kita menggunakan next integer. Terus kita output lagi. Di sini kita masukkan lagi angka. Terus di sini kita masukkan switch. Kita masukkan switch. Baik, selanjutnya kita masukkan CS1. Baik, di sini kita masukkan hari pertama, yaitu Senin. Selanjutnya kita break. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit.
Fungsi dari break yaitu yang berfungsi akan langsung memberikan program untuk jadi tidak terdapat. Break juga dapat output akan dua, yaitu contohnya hari ke-4 dan hari ke-5. Baik, kita lanjut. Di sini kita masukkan hari kedua. Baik, selanjutnya di sini kita masukkan hari ketiga. Baik, di sini kita masukkan atau output keluaran hari ke-5. Baik, di sini kita masukkan nilai hari ke-6. Baik, jika di sini selanjutnya di sini kita masukkan baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang inputannya, yaitu misalnya angka yang kita input 4, maka output yang keluar adalah Kamis. Contohnya begini, kita run.
Maaf, terjadi sedikit kesalahan. Baik, di sini saya akan memperbaiki sedikit. Baik, saya akan memperbaiki sedikit. Ada kesalahan. Baik, saya akan cari kesalahannya. Oh, baik, saya sudah lihat. Baik, di sini kita akan run. Baik, contohnya kita run, kita masukkan angka 2, maka yang akan muncul adalah output atau output yang akan muncul yaitu hari Selasa. Jika melebihi dari 7, contohnya 8, maka hasilnya adalah kita lanjut minggu depan. Baik, itulah sedikit penjelasan tentang switches. Kita mengalih ke kelas selanjutnya. Baik, selanjutnya yang kita buat yaitu for. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang for. For adalah perulangan kondisi yang dimana memiliki 3 komponen yaitu nilai awal, syarat, dan entrapment dan detrapment.
Baik, langsung saja kita buat. Baik, yang pertama itu for, terus tipe data yang kita gunakan adalah integer, terus I sama dengan 1 dan I lebih kecil sama dengan 5. Dan kita masukkan di sini. Baik, sebelum saran, saya akan menjelaskan sedikit yang dimulai dari nilai awal. Nilai awalnya adalah angka 1. Jika I lebih kecil dari 5, maka programnya masih akan berjalan. Arti dari nilai I++ adalah tambah 1. Maksudnya, contohnya I++, yaitu jika akan kita run, maka akan bertambah 1. Jika I sama dengan 1 dan 1 lebih kecil dari 5, maka akan mencetak I. Dan jika I akan menambah 1 tambah 1, maka hasilnya adalah 2. Dan selanjutnya, jika I sama dengan 6, program akan berhenti karena tidak lebih kecil dari 5. Contohnya begini, kita run. Begini, jika I lebih kecil sama dengan 5, maka hasilnya akan seperti ini, 1 sampai 5. Kita ubah di sini. Jika I lebih besar sama dengan 5, jika I lebih besar dari 5, maka hasilnya tidak bisa. Jika kita tambah sama dengan, maka tidak bisa juga. Jika I lebih kecil dari 5, maka hasilnya akan sampai 4 saja. Jika kita tambah sama dengan, maka hasilnya akan sampai 5. Dan contohnya seperti itulah tentang for pengulangan kondisi. Baik, kita lanjut ke kelas selanjutnya. Baik, di sini selanjutnya saya akan membuat perulangan while. Sebelum saya buat, saya akan jelaskan sedikit. Perulangan while itu dimana kita menggunakan untuk mengulangkan suatu proses perulangan yang belum diketahui jumlahnya. Kemudian while memiliki juga syarat, kemudian jadi kondisinya bernilai terus, maka akan dijalankan. Baik, langsung saja saya akan buat. Baik, yang pertama itu tipe data yang kita gunakan adalah tipe data integer. Variabelnya itu angka.
Ini kita kasih 7. Terus kita masukkan while. Kita masukkan di sini, kita mau masukkan variabelnya angka. Baik, di sini kita masukkan angka. Baik, saran saya akan jelaskan sedikit tentang mengenai sedikit tentang while. While adalah perulangan yang digunakan untuk mengulangi suatu proses perulangan yang belum diketahui jumlahnya. Baik, langsung saja saran. Baik, jadi sedikit kesalahan saya akan perbaiki. Baik, di sini saya akan tambahin. Baik, saya coba run. Baik, masih gagal. Saya cari kesalahannya. Baik, ini dia. Kenapa bisa 7? Karena nilai dari tipe data integer bernilai 7. Dan jika angka lebih kecil dari 2, maka nilainya adalah 7. Baik, itulah penjelasan dari perulangan while. Kita lanjut ke kelas selanjutnya. Kita pilih dulu, terus di apa? Sini kita ganti. Baik, selanjutnya yang kita buat di sini adalah do while. Baik, sebelum lanjut, saya akan menjelaskan sedikit tentang do while. Do while adalah, do while itu akan otomatis mencetak minimal 1 yang ada di dalamnya, kemudian masuk ke while untuk melihat kondisinya. Baik, di sini juga ada break, break dan continue. Break artinya itu langsung shutdown program jika kondisi terpenuhi, sedangkan continue melainkan kondisi yang telah ditentukan. Baik, langsung saya buat. Baik, di sini kita menggunakan integer angka, terus kita gunakan lim.
Baik, saya akan perbaiki sedikit dulu sebelum saya lanjut. Saya akan perbaiki sedikit. Eh, di sini saya cari kesalahannya dulu. Oh, baik, saya akan perbaiki sedikit.
Baik, sebelum saya akan jelaskan sedikit tentang while. While ini yaitu perulangan akan kondisi atau otomatis mencetak minimal satu yang ada di dalamnya, kemudian masuk untuk melihat kondisinya. Baik, langsung saja saya run. Baik, kenapa bisa 5? Karena jumlah lebih kecil sama dengan 2. Jika kita ganti ini, coba kita tes. Akan tetap 5 karena jumlah lebih kecil dari 2, karena jumlahnya ini bernilai 5. Baik, itulah penjelasan dari while. Lanjut ke kelas selanjutnya. Kelas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang break continue. Sebelum saya lanjut, di sini saya akan menjelaskan penjelasan sedikit dari break. Break yang artinya langsung shutdown atau program jika kondisi terpenuhi. Sedangkan continue melangkahi kondisi yang telah ditentukan. Baik, saya akan buat. Yang kita gunakan adalah for. Tipe data integer, terus i sama dengan 1. I lebih kecil sama dengan 10. Kita gunakan if i sama dengan 4. Baik, kita gunakan continue. Kita output. Baik, kita masukkan i tambah x di sini kita masukkan tambah 3. Di sini kita masukkan sama dengan
Terus di sini kita masukkan tambah dalam kurung 3 dikali 3. Baik, saya akan run. Baik, hasilnya adalah perkalian keempat akan di skip atau dilewati dan lanjut ke perkalian berikutnya. Jika I lebih kecil sama dengan 10, maka hasilnya akan seperti ini. Baik, di sini kita bisa lihat 1 dikali 3 sama dengan 3 dan seterusnya. Baik, kita lanjut ke kelas selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuat program yang akan langsung berhenti di perkalian 4, yaitu break continue. Baik, kita gunakan di sini juga, kita gunakan for. Tipe datanya itu integer. I sama dengan 1. I lebih kecil sama dengan 10, maka I terus di sini kita baik, di sini kita menggunakan if. If itu adalah pengeluaran atau percabangan kondisi. If itu percabangan continue. Selanjutnya kita output I tambah kali 3. Baik, di sini saya akan run. Baik, ini dia hasilnya. Hasilnya adalah yaitu program akan langsung berhenti di perkalian keempat. Maksudnya 1 kali 3, 3, 2 kali 3, 6, 3 kali 3, 9. Contohnya begitu. 3 kali 3, 3 kali 3, 6, 3 kali 3, 9, 3 kali 3, 27. Oh, di sini terjadi kesalahan. Saya akan perbaiki. Oh, di sini kita harus menggunakan I. Saya coba run. Baik, ini dia hasilnya seperti tadi yang di atas. Ini dia hasil dari break continue. Baik, itulah penjelasan
atau tutorial yang saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.